kembali lagi dengan Mimin. Mari kita lanjutkan spoiler sebelumnya. Bagian 6. Ini adalah taman bunga besar di istana kerajaan Oriana. Pertama dia membawaku ke taman bunga yang indah. Meski masih musim dingin, bunga-bunga bermekaran dengan warna-warni indah. Suhu terjaga sesuai dengan kebutuhan bunga berkat sihir di tanah. Oh, kontras yang dibentuk oleh putihnya salju yang jatuh di istana dan bunga-bunga di dalam taman ini tampak indah bagiku. Dan aku tidak terlalu peduli dengan bunganya. Ngomong-ngomong, penampilanmu barusan luar biasa, kata Margaret Sun, membalikkan tubuhnya dan menatap mataku. Tidak ada apa-apanya. Aku yakin kamu akan segera menjadi pianis terkenal. Bagaimanapun, penampilan Moonlight-nya adalah yang terbaik. Hahaha, itu hanya kebetulan. Itu tidak benar Silon sama terlalu ketat padamu. Apa begitu? Tentu saja, tidak diragukan lagi bahwa kamu memiliki potensi yang besar. Ah gelombang, mungkin, ini adalah sesuatu yang pernah ku dengar. Tapi sepertinya Kaun Paroton tertarik dengan bakatmu. Jika kamu bekerja dengan Earl, kamu akan mendapatkan 100 juta zenis setahun. 100 juta setahun. Margaret Sun mengangguk sambil tersenyum lebar. Markis Marikin juga menyemangatimu. Meskipun dia akan membayar sekitar 70 juta setahun. Tidak seperti Kaun Paroton. Banyak musisi terkenal menghadiri pertunjukan yang diselenggarakan oleh Markis Marikin. Jadi dia adalah pilihan yang tepat jika kamu ingin cepat terkenal. Fumu, 100 juta zenis ya. Aku benar-benar berpikir untuk menempuh jalur musik. Mungkin itu bisa berhasil. Seorang musisi di siang hari dan keunggulan bayang-bayang di malam hari. Meskipun aku harus berlatih lebih banyak musik dan bukan hanya Moonlight Sonata. Aku juga bisa merekomendasikanmu kepada orang tuaku. Orang tuamu? Iya, bayarannya mungkin 50 juta. Tapi aku bisa meyakinkan ayahku untuk menaikkannya menjadi 70 juta. Apa kamu yakin akan melakukan itu? Ya aku akan melakukannya. Aku juga dapat membantumu mengatur penampilanmu dan banyak hal lainnya. Bagaimana? Margaret Sun tiba-tiba meraih tanganku dan membawaku ke tempat di mana tidak ada yang bisa melihat kami. Kemudian dengan suara rendah dia berbisik padaku. Sejujurnya, aku cukup akrab dengan Kaun Paroton dan Markis Marikin. Dan keluargaku sangat mempercayaiku. Jika kamu menerima bantuanku, semuanya akan baik-baik saja. Margaret Sun memeluk erat lenganku. Penggunaan Slime, 0%. Jadi apa keputusanmu? Tentu aku merekomendasikan keluargaku. Dengan begitu aku dapat membantumu kapan saja. Kata Margaret Sun menatapku. Tapi Silon sama hanya ingin memonopoli murid imutnya. Apa kamu tidak lihat bagaimana dia menatapku tadi? Itu sangat menakutkan. Jangan khawatir tentang apapun dan andalkan saja aku. Aku akan melakukan segala daya untuk membantumu. Bagaimana? Begitu. Jadi inilah cara mereka melakukan sesuatu di kerajaan Oriana. Sekarang aku ingat, Margaret Sun. Kamu adalah pelayan Putri Rose. Kan kataku sambil melepaskan diriku dari pelukan Margaret Sun. Sayangnya aku belum memutuskan untuk masuk ke jalur musik. Ada perlu apa dengannya? Di mana Putri Rose sekarang? Apa kamu tertarik untuk mengetahui tentang Rose sama? Kata Margaret dengan cemberut. Begitulah. Dia adalah pusat perhatian. Aku benci Rose sama. Oh, begitu. Aku adalah pelayan pribadi Rose sama bahkan sebelum dia belajar di Akademi Midgard. Dia lembut, kuat, cerdas, tapi sedikit aneh. Meski begitu, kami semua mencintainya. Itulah mengapa perasaan dikhianati jauh lebih besar. Dikhianati, karena dia. Kerajaan Oriana menjadi bencana. Aku ragu ada yang masih menganggapnya sebagai seorang putri. Jadi begitu, rahasiakan ini, kata Margaret sambil tersenyum. Kembali ke pertanyaan. Kamu ingin tahu dia ada di ruangan mana, kan? Iya, ya itu juga rahasia. Begitu ya. Jelas aku tidak berharap dia mengatakannya kepadaku seperti itu. Tidak mungkin aku bisa mengatakan informasi seperti itu pada orang lain. Tapi kupikir aku akan membuat pengecualian khusus. Hanya untukmu, kata Margaret Sun. Meraih tanganku dan menatap mataku. Kemudian, sedikit demi sedikit dia mendekatkan wajahnya ke wajahku. Dan, pada jarak di mana kami bisa merasakan napas satu sama lain, dia berbisik kepadaku.
Kamar Rose sama berada di lantai atas menara tertinggi. Ini rahasia kita. Oke. Petik 2. Dan dia hanya mengatakannya padaku seperti itu. Berbagi informasi adalah salah satu teknik penipuan paling terkenal. Itu biasanya digunakan ketika dirimu ingin mendapatkan kepercayaan dari orang lain dengan cepat dan efektif. Terima kasih gelombang. Jangan beritahu siapapun. Oke. Aku hanya memberitahumu karena kamu spesial. Dan juga dirimu bisa menambahkan untuk dapat membuat orang lain berpikir bahwa dirimu spesial dan sempurna. Tetapi aku ingin kamu mengunjungi rumahku sekali sebagai imbalan. Aku akan memikirkannya dengan matang. Hei kalian, apa yang kalian lakukan di sana? Aku berbalik setelah mendengar teriakan marah itu. Dan di sisi lain, ada penjaga yang pemarah. Mungkin saat ini kami yang berpegangan tangan dan saling memandang pasti terlihat mencurigakan. Kau orang yang mencurigakan. Kemarilah. Dia adalah murid Silon sama. Aku tidak bertanya padamu. Cepat. Kesini sekarang juga. Petik 2. Penjaga itu sangat marah hingga wajahnya menjadi merah. Sepertinya dia memanggilku. Aku akan ke sana lalu kembali. Maafkan aku. Jika terjadi sesuatu, aku pasti akan membantumu. Aku benci orang itu. Baiklah. Dasar menjijikkan. Dia selalu melihatku dari jauh. Margaret Chan melihat penjaga itu dengan ekspresi tidak senang dan penolakan. Apa kau tidak mendengarku? Aku datang. Aku berlari sedikit dan mendekati penjaga itu. Sini. Ya. Penjaga itu membawaku ke belakang salah satu bangunan. Kau tidak tahu siapa aku Kevin. Salah satu penjaga tempat ini. Dia menarik kerah kemejaku saat dia memperkenalkan dirinya. Senang bertemu denganmu Kevin Chan. Apa kau bercanda? Aku dengar bahwa kau adalah seorang musisi. Tentunya kau berasal dari kalangan yang baik. Maafkan aku. Kevin Chan entah kenapa terlihat sangat marah. Kami melindungi kota ini. Bahkan jika mereka menyebut kami ksatria sihir bodoh atau biadab. Kita memberikan hidup kita untuk kerajaan ini sementara orang-orang yang tidak berguna seperti dirimu menghabiskan waktu hanya untuk merayu wanita. Maafkan aku. Beri balasan. Yap, dalam hal ini lebih baik meminta maaf sambil memikirkan hal-hal lain. Ayo, lawan aku, musisi. Cobalah untuk mengalahkan ksatria sihir dengan musikmu. Maafkan aku. Sekarang aku tahu di mana dia. Aku ingin segera menemui Rose Senpai. Hah, dasar, apa kau mengerti sekarang? Seni itu tidak berguna. Musik tidak akan pernah bisa mengalahkan ksatria sihir. Maafkan aku. Sekarang setelah aku kehilangan Margaret Chan, ini adalah waktu yang tepat untuk melarikan diri. Jika kau mengerti maka jangan mendekati Margaret Chan lagi. Dia dan aku saling mencintai. Maafkan apa masalah? Kalian saling mencintai. Benar, dia dan aku bersumpah cinta sejati. Tapi dia bilang kamu selalu melihatnya dari jauh. Kami selalu menularkan cinta kami di taman bunga ini setiap hari. Kami melakukannya dengan mata kami. Setiap kali aku melihatnya, Margaret Chan membuang muka karena malu. Tapi karena dia penasaran dia selalu menatapku dari sudut matanya. Margaret Chan begitu dia sangat imut. Dan kalian hanya saling memandang. Cinta sejati tidak membutuhkan kata-kata untuk mengekspresikan dirinya sendiri. Dan apa kamu sudah berbicara dengannya? Apa kau tidak mendengarku aku melakukannya untuk pertama kalinya beberapa waktu yang lalu? Dia pasti senang dengan suara gagahku. Apa ada masalah dengan itu? Bukan apa-apa. Kupikir cinta kalian terlepas dari semua akal sehat. Sangat indah. Inilah cinta sejati. Sepertinya kau sudah mengerti. Kalau begitu, jangan mendekatinya lagi. Sekarang pergi. Aku akan memberitahunya bahwa kau melarikan diri dariku. Terima kasih Kevin Chan. Sekarang aku bisa bebas bergerak di sekitar tempat ini. Sampai jumpa. Semoga kalian bahagia bersama gelombang bahagia. Aku mulai berlari sambil berteriak seperti orang biasa. Lalu aku pergi menemui Rose Senpai. Bagian 7. Rose memandangi langit dengan sedih melalui jendela kamar tidurnya. Langit musim dingin berwarna abu-abu. Seperti hatinya saat ini. Rose telah berjanji untuk menikahi Dum dengan imbalan menjaga keselamatan ibunya. Dia mampu melindungi ibunya. Tetapi apakah keputusan ini yang terbaik untuk kerajaan Oriana? Juga sangat yakin bahwa Shadow Garden akan beraksi. Terlepas dari alasannya,
Rose saat ini dianggap sebagai pengkhianat karena tidak mematuhi atasan. Kultus Diabolos akan bergerak juga, mereka selalu merencanakan sesuatu. Saat ini, Kerajaan Oriana telah berubah menjadi tahap di mana dua organisasi besar akan bertabrakan. Tapi sayangnya, Rose tidak lebih dari seekor burung yang dikurung sekarang. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah melihat ke langit dengan penyesalan. Chit Kun, setiap kali dia akan menyerah dia ingat wajah orang itu. Tiba-tiba tok-tok. Seseorang mengetuk jendela. Rose melihat ke jendela. Dan, Chit Kun, di luar sana ada seseorang yang selalu dia pikirkan. Rose tampak memerah pada anak berambut hitam dan bermata hitam itu. Seolah-olah dia sedang bermimpi. Karena dia pikir dia tidak akan pernah melihatnya lagi. Rose Senpai, dia merasakan tatapan yang kuat darinya. Tatapan yang mengungkapkan hasrat padanya. Tentunya saat ini, di situasi ini mereka berdua merasakan hal yang sama. Detak jantungnya mulai berdebar kencang. Bahkan terasa seperti ingin memeluknya dan kabur bersama. Tapi dia tidak bisa melakukannya. Masuklah. Aku tidak ingin ada yang melihatmu berbicara denganku, Rose berkata dengan formal dan dingin. Kenapa kamu melakukan sesuatu yang berbahaya seperti ini? Aku ingin berbicara denganmu bagaimanapun caranya. Rose Senpai. Itulah mengapa aku menyusup ke istana sebagai murid pianis. Melakukan semua itu untukku. Dia ingin menangis. Dia telah datang jauh dari kotanya, menjadi murid pianis terkenal, dan menyusup ke istana hanya agar dia bisa bertemu Rose. Dia pasti harus melalui jalan yang sangat sulit. Lagi pula, tidak mudah menjadi murid seorang pianis, apalagi menyusup ke dalam istana. Aku ingin berbicara tentang pernikahanmu. Tidak ada yang perlu dibicarakan. Justru karena dia mencintainya, dia harus mengusirnya. Dia tahu bahwa mereka tidak akan pernah bisa bersama. Dan karena itu, dia tidak akan membiarkan orang yang dicintainya terlibat dalam bahaya yang dia alami. Katakan padaku bahwa pernikahanmu adalah lelucon. Hatinya mengerti tatapan itu. Dia ingin Rose mengakuinya. Dia ingin Rose menyangkal bahwa dia akan menikahi Dum. Karena dia ingin menikahinya. Tidak, aku akan menikahi Duke Dum atas kemauanku sendiri. Suaranya bergetar. Dan air mata akhirnya keluar dari matanya. Namun, Rose menutupi wajahnya sehingga dia tidak bisa melihat air mata itu. Itu tidak mungkin, dia berkata. Dengan ekspresi telah menerima berita terburuk dalam hidupnya. Rose berteriak kasihan di dalam hatinya. Sulit baginya untuk melukai perasaan orang yang dicintainya. Tapi dia terpaksa harus melakukannya. Lalu kenapa hari itu? Hari itu mereka berdua bersumpah cinta mereka. Tapi sekarang Rose mengkhianatinya. Tolong lupakan aku. Air mata terus mengalir. Dia tidak ingin menyakitinya lagi. Tidak, aku tidak akan menerimanya. Chit Kun, kembali ke dirimu sebelumnya. Ingat, kamu menjadi seorang ksatria sihir bahkan ketika kota ini meremehkanmu. Pasti sulit karena kota ini menolak dirimu. Dan untuk hidup sendiri kamu memilih untuk mengikuti jalan yang telah kamu pilih. Seperti yang aku lakukan saat ini. Sama sepertimu, akulah yang paling memahamimu. Karena aku juga punya mimpi yang diremehkan oleh semua orang. Terima kasih telah menonton videonya. Yang belum subscribe di subscribe dulu guys. Dan jangan lupa nantikan spoiler selanjutnya.